Halo teman-teman, selamat pagi. Kita akan mengecek sesuatu yang jangan nakal, yang menjadi momok bagi manusia. This is level blood sugar. Masukkan dulu. Wow. Kok wow? It's gonna be good. Ini ada yang Ini pegangin dulu, pegangin. Abi mau ini. Awas, pegangin bentar ke situ. Nah, gitu. Bentar, jangan belok dulu. Pertama, kita akan jangan berubah. Jangan berubah, Aduh, link kena. kenapa? Au, wow. Kemudian kita pencet. Sini, deketin sini. Terus kita masukkan di sini. Nah, oke, terima kasih atas bantuannya. Iya. Kita lihat ya. Wah, tinggi. Wow, benar sekali tinggi teman-teman. Tapi ini bagi saya sudah mulai medium ya. Wow. Jadi level blood sugar saya setelah pelatihan pernapasan adalah 249 dan ketones. Ini ada tulisan ketones di bawahnya. Ini berarti bahwa dia sudah melakukan skenario kedua, yaitu pemecahan glikogen. Nah, apa sih yang mau saya sampaikan di video hari ini? Jika terjadi keton seperti ini, artinya gula darah sampean kan 249. Saya sebenarnya fit dengan 200. Nah, 249 terus di bawahnya ada tulisan ketones karena dia tidak mampu menjadikan tenaga gula darahnya yang 249. Di bawahnya terjadi ketones, yaitu pemecahan glikogen. Pemecahan glikogen atau cadangan lemak di dalam tubuh. Maksudnya pemecahan lemak ya, lemak di dalam tubuh dijadikan glikogen. Lemak adalah penggendutan perut dan tubuh. Nah, itu akan dipecah menjadi tenaga. Nah, ini yang terjadi masalah di dalam diri saya ini karena ketonnya tinggi juga, karena skenario kedua sudah dilakukan dia. Tapi kita tidak putus asa ya. Jangan sampai kita stres dengan hitungan-hitungan seperti ini. Ini aplikasi, jangan nakal. Waduh. Aplikasi ketika saya melakukan 1 minggu pernapasan ya. Jadi pada intinya nanti gini, jika terjadi ketones tinggi kalau kita melakukan pernapasan juga, maka oksigen akan mengikatnya. Nah, akan terbantu sehingga terjadi menjadi tenaga. Saya terus terang fit hari ini walaupun kondisi seperti ini. Biasanya sebelum latihan napas dulu loyo saya. Aduh Ruki, jangan nakal aduh. Selalu ingin tidur ya. Jadi tingginya ketones ini membuat kita lelah juga ya. Oke, tetap semangat di channel saya ini ya. Insya Allah latihan napas akan berfungsi dengan baik, yang mana oksigen akan bertemu dengan ATP adenosine trifosfat, diikat dengan glikogen dan akan menjadi tenaga, dan itulah yang disebut dengan tenaga dalam. Nah, hal seperti ini akan menjadi tubuh kita lebih fit dan insya Allah kita menjadi sehat walafiat. Oke, jangan lupa pernapasannya teman-teman. Ini cium dulu anak kecil ini nakal benar. Ini loh anaknya yang nakal nih. Nih dia adalah anak TK yang menemani kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat di channel saya. Insya Allah you gonna be fine. Give me with others. There is no bullshit about the breathing technique. Nggak ada istilahnya, nggak ada kebohongan di breathing atau teknik pernapasan, karena dia membantu oksigen tadi akan membakar semua ini. Thank you very much for watching. Bye. Oke, kalau ajal tidak bisa dimajukan dan dimundurkan ya. Tapi kalau kita stres terus dengan kondisi seperti ini, kita akan parah. Saya terus terang lebih baik ya. 249 tadi, kalau menurut ukuran program, saya juga ikut program PTM ya, pengendalian penyakit tidak menular. Kalau untuk ukuran kalau untuk ukuran program ya, gula darah yang diperbolehkan itu batasnya hingga 200. Artinya di situ diperbolehkan karena mungkin dia habis makan banyak atau apalah, habis makan masukan glukosa yang begitu banyak ya. Sehingga penambahan 50 tadi kan 200 masih boleh, 50 tadi itu dirasa kurang oleh tubuh, sehingga dia membuat skenario kedua, yaitu pemecahan lemak menjadi cadangan tenaga harusnya. Makanya pada orang dengan diet ketones ini sangat disukai. Diet keton ini sangat disukai karena dia membakar lemak ya. Cadangan
kedua ini. Kalau di diet keton dia sangat disukai, tapi di kita tidak ya. Karena kondisi keton yang terlalu tinggi juga berbahaya. Nah, ini dari efek dari latihan pernapasan yang kita lakukan tadi, karena lemak yang dipecah tadi dirangkul oleh ATP tadi gunanya untuk mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Sebenarnya cadangan keton ini tenaganya lebih besar sekali. Nah, itu yang akan, kalau di praktisi tenaga dalam, dia digunakan untuk mementalkan atau memecahkan sesuatu ya, energinya melalui sini ya. Nah, ini yang kita lakukan saat ini. Ada hal seperti itu, alhamdulillah badan kita fit ya, nggak kosong, nggak ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ya mungkin ada ahli ya, yang pasti di sana tetap di atas langit ada langit, satu guru satu ilmu, dilarang ganggu ya. Ini adalah 1 minggu pelatihan napas kita dengan surviving atau penderita diabetes. Penelitian yang kita lakukan ini, di minggu pertama ini kita mendapati adanya pemecahan lemak, cadangan lemak yang kita punya itu dipecah. Nah, pelatihan ini harus tetap dilakukan sampai, ya tentu saja hal ini jangan sampai membuat kita stres ya, karena ini namanya sebuah terapi, namanya sebuah sebuah usaha untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini masih pribadi ya, nanti kalau kita lakukan di beberapa, minimal 100 orang akan kita lakukan tes. Tapi memang untuk mencari relawan yang mau melakukan ini sangat sulit ya, karena kebanyakan orang itu nggak ada yang sabar, inginnya cepat sembuh, inginnya cepat sehat, dan nggak ada yang mau melakukannya. Jadi sangat sulit sekali untuk mencari volunteer atau ini. Tapi kalau di tempat tertentu seperti sebuah perguruan ya mungkin kita akan dapat, tapi di sana beda. Perguruan kan bukan penderita penyakit tertentu ya, mereka memang orang-orang yang fit lagi mencari ilmu untuk mendapatkan tenaga dalam untuk menghempas atau apa. Memang sangat sulit, tapi sekali lagi ini usaha ya, tentu saja kita akan terus mengevaluasi. Salah satu contohnya saya sendiri sebagai praktisi dan sebagai peneliti tentang hal ini ya. Oke, tetap semangat di channel saya. Tentu saja umur tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Yang pasti untuk menjadikan atau menikmati masa usia kita menuju ajal kita itu ada beberapa pilihan. Pertama, kalau memang kita menderita sakit, apakah kita akan bersakit-sakit terus atau kita berusaha untuk sehat. Kedua, kalau kita sehat, apakah kita bersyukur atau tidak, sehingga ketika waktunya datang tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Oke, terus semangat di channel saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this, untuk yang saat ini. Oke, untuk yang konvensional ya, kita berlatihnya seperti duduknya orang yoga ya. Tapi sekali lagi jangan takut, ini nggak sirik ya, kecuali kalian menggunakan mantra-mantra tertentu atau kaidah-kaidah tertentu yang benar-benar tidak bisa dipahami dan tidak bisa dimasukkan dalam syariat. Tapi kalau hanya duduk seperti ini, insya Allah tidak ada masalah ya. Oke. Jadi kakinya di atas kaki kanan, di atas kaki kiri ya. Oke. Dan kita juga bukan seperti yang tenaga dalam atau ilmu-ilmu itu, kita nanti akan saya jelaskan ya. Ini sekarang teknik dasar kita menarik napas ya. Setelah duduk rileks seperti ini, kaki kiri di atas kaki kanan, kaki kanan di atas kaki kiri. Mungkin kalau di kamera selfie akan kebalik ya, tapi intinya kaki kanan kalian di atas kaki kiri ya. Kemudian cari posisi rileks dulu. Oke. Ini konvensional, padahal kalau kita sudah menguasainya, kita di mana saja bisa melakukannya tanpa memvisualkan. Kalau kita memvisualkan seperti ini ya. Setelah ini ditahan, kalian hempaskan pun boleh, atau kalian relaksasi. Nah, turun sambil menahan, itu kan sama ya. Kalau narik napasnya 10 ketukan ya nahannya 10 ketukan. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau yang konvensional. Nanti kalian tidak akan mungkin melakukan ini di tempat umum. Nanti akan dihina dan dilihat, dicemooh atau mungkin mengerikan ya.
Kalau di tempat umum cuma segini aja. Ya, padahal itu gerakannya seolah-olah seperti tadi, walaupun kalian diam tangannya. Atau cuma seperti ini juga bisa nih, gerakannya nggak usah full. Lagi duduk nongkrong nih nunggu HD, atau lagi tengok-tengok nunggu dokter stres palanya, kalian cukup lakukan gini aja. Nah kan nggak kelihatan, jadi nggak terlalu malu. Kalau saat ini mungkin orang belum paham dan takut kita nanti dihina, oh itu lagi ya. Beda ya dengan praktisi tenaga dalam, kita hanya memasukkan oksigen supaya bertemu dengan ATP, kemudian diikat dan bekerja menimbulkan panas. Oksigen tadi berbaur dengan 3 unsur tadi menghasilkan sebuah metabolisme yang bagus. Nah, ketika kalian tengok-tengok nunggu HD daripada stres pikiran, kalau masalah ada tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Tapi ketika kita menjalani hal itu, kita bisa melakukan ini. Nah, seperti ini, lepaskan, hembuskan. Kalau sudah teratur, nah bedanya dengan orang yang melakukan tenaga dalam ini sangat beda sekali ya. Beda karena kalau praktek tenaga dalam dengan ilmu pernapasan dia begini. Jadi ketika ditahan kita harus memikirkan sesuatu, memfokuskan titik yang ada di bawah pusat. Di situ kita harus menghayalkan seolah-olah ada pusaran energi yang merupakan pusat atau kundalini kalau dia orang bilang. Nah di situ harus dihayalkan dia akan berjalan gini-gini. Nah justru kalau seperti itu kita takut ada energi buruk yang masuk ke kita. Ini kalau saya hanya karena untuk kesehatan tidak perlu embel-embel seperti itu. Kita nggak perlu membangkitkan itu karena resiko. Saya pernah dapat informasi bahwa teman yang melakukan praktis itu ada yang masuk energi kuntilanak, maksudnya hal gaib gitu ya, setan gitu lah gitu. Dan itu lebih berbahaya. Kita konvensional, tarik nafas, biarkan nafas disedot ya, diserap di alveoli ini bertukar antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian oksigen tadi akan disedot, ditangkap langsung sama ATP, digabungkan dengan glikogen sehingga menjadi tenaga dan yang maksimal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat.